di bagian position geometry, di ini position ininya kamu nolin semua aja kalau misalnya error ya, kalau misalnya error kayak gitu. Eh, ada pertanyaan nggak? Ada lagi? Jawab pak. Nice, nice. Oke, yang tadi nih ya, coba aku pengen kalian itu untuk high poly-nya, aim-nya itu kayak yang aku kirim kemarin, lebih lebih bold, sculptingannya. Ya kita ambil contoh ini ya. Lebih lebih bold nih itu kan. Jadi jangan 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 mengandalkan alpha dulu. Sebenarnya kita tadi tuh aku minggu ini berharap kalian udah ada progres untuk high poly-nya, karena nanti aku bakal ngajarin alpha. Soalnya kalau kalian apa ngandelin alpha terus jelek jatuhnya gitu, nggak akan bagus. Lebih kelihatan orang kayak orang newbie, orang-orang baru megang zebras terus kayak ngelemparin semua tekstur yang ada gitu, jatuhnya tuh kayak nggak natural. Coba bikin sculpting tapi kayak tekstur gitu, hand sculpting lah katanya kayak gitu. Apa alpha itu tuh, alpha tekstur itu tuh untuk hasil akhir aja sih, jadi jangan dipakai di awal. Jadi kayak gitu. Nah dia contoh deh aku ini cara bikin armor nih. Ini aku kasih, aku lagi bikin portfolio, lagi bikin ini masih block out nih. Kalau untuk karakter, kalau misalnya kalian ikut karakter ya, nanti kan aku kan bakal bikin karakter kelas. Nanti untuk karakter itu kalian akan dikasih base mask. Base mask ada banyak nih karakternya. Nanti coba bikin karakter Scubus gitu kan, ini kan Scubus kan. Aku berarti nanti teksnya itu bikin bagian ini propsnya, bagian ini armor, bagian horn kayak gini-gini. Apa base modelnya nggak usah, jangan jangan disentuh sama sekali kayak gitu. Fokus ke high poly aja, paling kayak gitu sih. Nanti untuk karakter kalau kalian tertarik ikut karakter juga, aimnya seperti itu. Terus juga ini aku mau sharing untuk karakter, course kayak apa ya, hasilnya tuh bakal kayak gini kurang lebih. Nah, ini konsep tuh, referensinya banyak. Misalnya kalian pengen bikin ini, misalnya ini terlalu kompleks tergantung portfolio ya. Ini kan ini simple nih, nanti kalian bikin bagian ini baju, bagian baju nanti aku ajarin kayak cara pakai Marvelous di pertemuan pertama. Bahkan di pertemuan pertama aku belajarin pakai Marvelous, karena nggak perlu ajarin lagi Zebras karena kan itu kan untuk kelas advance. Bikin ini nih, ini gampang banget kan pakai plan. Di Marvelous juga lebih bagus nanti pulse-nya. Ini bisa pakai line cara bikinnya, nanti ditambah pakai alpha jadi bundar-bundar kayak gitu. Ini kan rope ya, terus juga cari iya, bikin-bikin aksesoriesnya kurang lebih. Nah ini aku karakter aku progres kerja di Blizzard. Nah ini aimnya kurang lebih seperti ini kan high poly texture ya, high poly sculpting, detailnya ada. Nah, nih maksudnya tuh kayak coba bikin ini kan berarti ini block out, terus aku kasih detail kurang lebih kayak gini, terus detail ini texture, ini hand painting semua. Jadi nggak ada texture kayak alpha yang ditarik, ini semua manual sculpting. Jadi cara bikin kayu kayak gini ini juga bisa untuk dari props kan. Misalnya cara bikinnya, ya kalian bikin volume dulu, kasih volume dulu, terus kasih volume dulu bagian mana yang mau di nah habis itu ngandelin high polish brush bagian ini tuh, di bagian ini kan kelihatan tuh jadi terlihat seperti batu. Tapi ya ornamennya manual. Oh kalau ini ya, ini pakai alpha. Jadi contoh.
Aku bikin ornamen ya. Ornamen juga sebenarnya ada artnya juga sih. Yang ini kan armor shield. Aduh, terlalu berat. Ini total 250 juta polygon. Apa 75? Ya, 75 deh. Nah, ini kan ornamen nih. Aku ada layer juga biar si kliennya tuh bisa di adjust nih. Nah, nanti aku jelasin untuk layering tuh. Adjust ini bisa di adjust tuh. Oke. Ornamen ini pakai brush. Kamu nggak bisa bikin manual ornamen kecuali armor ornamen yang kayak model cewek yang tadi tuh. Itu kan armor ornamen. Itu nanti aku bikin cara cara bikinnya. Kalau texture ornamen itu pakai alpha. Ini ada brush, bisa pakai standar. Cara cara masukin alpha ini kalian bisa lihat, ganti brushnya mode standar. Habis itu bagian ininya strokesnya kalian ganti ke drag react. Nah, habis itu nih bagian bawahnya ini import bagian mana yang bisa untuk gambarnya, untuk masukin alfanya sekitar mana ya. Nah, ini kalian bisa cari di Pinterest tato-tato gitu kan di bawah. Habis itu aku delete semua dulu ya. Ini aku mati dulu layarnya. Ya, di sini aja. Nih, tuh, tinggal drag and react doang. Tinggal tarik aja. Misalnya intensity-nya terlalu tebal, ya ganti kamu space, kecilin, tipisin. Tuh. Dia kalau misalnya pengen bold banget ya, kamu bisa ini focal shift-nya jadiin satu. Nah, tuh. Oke. Kalau tadi kan di defaultnya kan 0 ya. Dan itu tuh memudar gitu, radial tapi memudar. Nah, ini radial memudar. Bagian pinggirnya tuh dibikin seamless. Tapi kalau misalnya kalau pengen pengen bold ya dijadiin 100 aja. Kelihatan. Cara bersihin ini gimana? Ya ada dua cara, pakai sculpting, pakai di smooth, atau dengan cara sebelum kalian sculpting tiap objek ya. Misalnya nih, aku bikin objek nih. Kita pakai objek baru aja biar nggak pusing. Ini kan objek baru kan ini. Misalnya nih, sebelum kalian sculpting, kalian bisa pakai nyalain ada yang namanya morph target di sini nih. Morph target, klik store, sculpting. Di situ, nah bagian ini nih, misalnya kalian mau hapus, kalian ganti brush yang namanya morph di sini. Habis itu brushing aja, ini hilangin. Tuh, tuh bisa dihilangin. Kayak diundo gitu, tapi undonya pakai brush. Kayak gitu loh. Misalnya, terus habis itu kalian kalau udah di delete atau kalau mau dilanjutin bisa. Misalnya ini kan banyak nih. eh ini kan banyak ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Habis itu kalian pengen pakai morph target, store dulu, terus di morph. Nah, yang bakal dihapus bintik-bintiknya ikut kehapus apa enggak? Enggak dong. Tuh, enggak kan? Karena pas kalian klik more, pas kalian klik store, itu kan untuk ini kan. Jadi bagian zigzag ini nih nggak ikut kehapus juga, apalagi ini juga. Cuma bagian yang baru aja yang kalian habis store itu bakal ke detect ke data. Paham nggak? Apa pusing? Iya. Nah, aku ulangi lagi nih. Misalnya kalau udah di more, kalau misalnya kamu pengen nambah objek baru, kalian delete aja. Nanti baru store lagi. Misalnya ini kan satu, dua, misalnya di sini kan ada banyak detail nih ya, 5. Nah, kalian tuh pengen kasih detail di sini, ingat ya di sini. Habis itu pengen kasih alpha nih atau texture, gimana? Store dulu berarti, klik store, drag.
Habis itu kan ininya mau dihapus ya, tanpa ininya ngikut. Tadi karena udah di store, lihat nggak kehapus kan. Cuman bagian baru aja yang kamu hapus di store itu akan kehapus. Ini nih bisa kehapus tuh, kayak gitu. Atau mau nambah lagi, berarti delete lagi ya, delete. Habis itu nambah detail di sini. Delete, habis itu klik store. Sorry, klik store, nambah detail, more. Nah, ininya nggak akan ikut. Tuh, lihat, nggak keikut kan? Cuman yang bagian yang detail yang baru di store aja yang bisa kehapus. Tuh. Ini aku hapus sampai gimana pun juga nggak akan hapus. Nah, itu more target gunanya. Kalau bingung, tanya ya. Terus ada yang namanya layer. Aku bikin objek baru aja biar nggak bingung. Kalau layer berarti apa ininya nih, delete lowernya kamu harus dihapus dulu. Soalnya kalau misalnya aku nyalain new layer, oh bisa juga ya. Subdivisionnya nggak bisa bisa nggak dihapus. Nah, kalau layer ketika kalian nambahin detail atau nambahin apapun sculpting kan itu ya. Kalau nambahin sculpting ya. Nah, ini kan sculpting nih. Aku udah nambahin layer. Ini nih layer. Caranya gimana? Aku ulang, klik ini, new, terus nambahin detail, terus rename. Nah, kayak apa ya? Oke. Udah. Habis itu ini bakal ke record terus tiap kali kamu sculpting. Kalau udah, matiin bagian ini. Habis itu udah nggak akan ke record lagi. Tuh, nggak bisa di sculpting. Kalau mau sculpting, lanjutin recordingnya. Klik ini. Tuh, ada gambar ini. Klik record. Baru bisa dilanjutin. Dan kalau misalnya ini kan detail pertama nih. Detail satu, terus nambahin layer lagi, detail dua, detail duanya kamu nambahin apa gitu, misal ini. Nah, kita lihat misalnya kamu pengen detail satunya dikecilin intensitiesnya, berarti tinggal scrolling aja di sini tuh. Mau dinegatifin bisa, mau positifnya dikecilin juga bisa. Kalau di tengah-tengah berarti nol, hilang. Tapi kalau mau balik ke yang awal berarti ke satu. Sama, ini juga bisa diatur tuh. Nah, itu layer. Paham nggak? Ada pertanyaan? Udah clear? Ada pertanyaan nggak? Clear ya? Nah, yang sama sih sama ini juga. Ini bikin karakter. Oke. Kalian mau nanya nggak? Karena kayaknya nggak akan banyak ya materinya. Ada pertanyaan? Atau aku lanjut sculpting live demo aja sambil itu. Hmm, kalau bikin props ya sama. Eh, Kalau misalnya aku bikin objek baru ya, nggak objek baru sih, lanjutin gitu biar nggak pusing. Ini nih, ini kan belum di sculpting ya. Hmm, oke. Aku naikin subdiv-nya dulu, mungkin sampai 7 lah ya, bebas. Untuk mendapat hasil high poly yang bagus, yang maksimal. Habis itu duplicate, delete lower, Dynamesh buat nutup semua lubang kalau ada. ZRemesher 35, situ dia ZRemesh. Aku mau ngedapetin apa topologi yang bagus untuk sculpting, karena topologi modeling itu jelek buat sculpting. Oke, udah. Aktif lagi, naikin 2 juta cukup 4 kali.
project. Ya udah lanjut sculpting. Nyalain simetri, aku ngecek dulu mastiin simetrinya benar. Oke. Stroke, transform, X-nya kanan dan kiri. Berarti bukan di situ. Ini di Z. Yes, di Z. Matiin floor. Oke. Sculpting. Pakai layer. Detail. Sensornya aku ganti kali ya biar kelihatan. Gak pusing. Pengetahuan. Nah, aku juga butuh referensi sih, referensi props. Aduh, ya nggak ya? Kebanyakan sih karakter ya. Kita coba karakter. Oke, ini oke sih. Tom, masih karakter. Karakter. Ngoleksi dulu kali ya. Sebentar. Karena referensi itu penting banget loh buat buat apa ya ngelihat apa ya achieve untuk detailingnya. Tapi cari referensi dari yang terbaik, jangan yang jelek. Ini terbaik nih, boleh. Eh, ini kurang, ini jelek banget sebenarnya ya. Tuh, tuh ini kayak ngelihat ada gelembung juga, harusnya kan batu ya, agak flat, tapi nggak flat. Ah, aku tahu. Hmm. Ji, 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 kalau streaming di general mau nggak lebih rame? Hmm? Wisnu gimana? Kalau kita pindah ke general? Oh, ya. Oke, kita pindah dulu ya, biar rame. Oke, yuk, gas, gas, gas. Oke, screen, full sharing screen. Nah, untuk Orb, aku punya referensi artis yang bagus. Itu namanya Orb. Dia referensi propsnya bagus-bagus nih. Dia kerja di Blizzard, senior artis juga. Ini sebenarnya simple loh. Untuk sculptingannya bisa kalian kejar ya. Wah, modelingnya aja. Bagian ini nih, dia stylized. Ini kebantu sama shadernya aja sih sebenarnya. Nih, ini kalian bisa kejar loh modelingnya. Bisa banget. Susahnya itu tuh yaitu apa proporsinya biar 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 bagus banget dan bisa di uh, ACC ya sama art director paling di situnya sih.
Mau ngumpulin referensi dulu. Situ lanjut. Oh anjir banyak banget. Ada Rizky. Ini sebenarnya itu ya kelas apa kelas Asik Creation Batch 2. Cuman karena lagi pada nggak pada masuk, jadi agak sepi, kita pindah ke public dulu aja buat ngeramein. Oke, nice nice. Ini kita nyantai aja, nggak usah formal. Member tuh sih sebenarnya. Terus aku pindah kayak ke public boleh nggak, ya udah public aja biar rame gitu. Sebenarnya ini kelas. Cuman karena nggak pada masuk, lagi pada izin jadi sepi, ya udah ke public aja dulu. Nggak apa-apa. Jam kelas sebenarnya ini. Aku gitu. Nah, lagi. Ada pertanyaan nggak kalian? Zebras? Ada yang mau nanya? Yuk, nanya. Iya, mau nanya nggak? Biasanya kamu nanya mulu. Progres gimana? 3D aman? Kalau bikin rock itu ada brush yang bagus untuk rock. Namanya... Soalnya gini, kalau pakai high polish itu, aku so far pengalaman ya, semakin dipakai tuh semakin terlihat cembung gitu kan. Entah kenapa ya, nggak sebagus kayak orb yang ini nih. Apa brush ini, brush polish. Nah, ini nih bagus banget buat bikin flatten surface, apalagi batu. Aku ada proofnya sih. Nih, proofnya ini nih. Mana ya? Eh, proofnya tuh. Nah, ini, ini itu aku pakainya high polish dan kelihatan blobby kan. Lihat, ini ya bagian atas ya. Bagian atas, bagian bawah itu pakai brush yang baru tadi. Oh, itu yang terbaru. Ini tuh, nah ini pakai brush yang baru. Lihat, lebih flat kan. Dan kalau pakai high polish itu somehow blobby gini. Tuh, agak nggak maksimal. Ini brush premium, lupa beli di mana. Gantiin shortcut dulu di station, ntar aku save kalau tuh lihat, lebih enak banget buat di sculpting. Nah, soalnya kalau pakai high polish itu terkadang belum itu. Kalau ini enak banget buat bikin batu, apalagi stylized ya. Keren, keren kan? Ada yang mau nanya? Bebas, santai aja, nggak usah formal. Ada yang tertarik kelas karakter? Kemarin nanyain mulu, giliran udah ada kagak mau udah. Ini kalau bikin batu tuh bikin volumenya dulu, biar nanti ketika lagi di sculpting itu nggak kelihatan flat, nggak nggak malah minus gitu, volumenya nggak jadi minus. Kan kita kan pengen ngelihat terlihat batu ya, surface-nya bukan kelihatan batu tapi at the end minus volumenya. Nah kita kan jadi tambahin surface dulu, habis itu di sculpting jadi kelihatan batu. Tuh, ini pembiasaan pakai brush baru ya, jadi agak uh, belum terlalu jago. Jangan terlalu banyak eh, bagian yang kayak gini nih. Ini tetep ini malah kelihatan, artinya dibikin besar aja. Oke.
areanya, terlalu detail, terlalu kecil-kecil gitu bagian batunya. Oke, ya more than that. Sih baru banget ya, baru bikin polik. Ini Discord ada yang nanya, ada yang mau nanya? Mahmud, nanya tentang karir, bebas. Cara masuk Blizzard gimana? Sama aja sih. Lebih fokusin ke portfolio ya. Apa Ki? Nggak kedengeran. Oh, kirain kamu mau ngomong. Santai sih kalau mau nanya. Soalnya lagi nggak pada itu. Mm-mm. Ya, props lagi gitu lah ya. Coba bikin ke ya sculpting, misal sculpting batu tapi nggak harus pakai alpha. Coba bikin manual hand sculpting. Itu cara bagus untuk berlatih si brush ya. Jadi kalau misalnya kalian bikin sesuatu dan langsung dimulai dengan alpha texture itu jelek banget hasilnya. Coba bikin manual aja lebih natural. Bakal kelihatan kok. Yang kemarin itu loh, batch yang pertama tuh ada yang pakai tekstur langsung. Tinggal tempel-tempel doang kan jelek kan hasilnya. Kalau kamu manual kayak gini tuh udah lebih. Itu tuh apa tekstur itu tuh nanti pas udah jadi baru kamu tambahin tekstur. Kayak tekstur metal, tekstur apa. Jadi jangan di awal kamu tempelin apa ya. Iya ya, nggak kurang itu kurang terbiasa pakai brush ini. Tapi bagus lah untuk ngebikin. Ya, ada yang lagi magang atau nyari kerja di mana? Apa tuh? Apa? LH?
Mhm. Nggak terpanggil apa nggak dibalas? Oh, ditolak. Hmm, wow. Hah, kok bisa ya? Studionya aneh banget dah. Emang lagi nggak buka kali 3D-nya? Buka. Penasaran dah. Porto kamu ada yang nambah nggak, Ki? Dari tadi, kenapa nggak dinawarin? Kapan? Hmm, oke. Makanya DM aja. Ya bilang aja. Kalau aku ada waktu mau dibalas kok. Nggak pernah nggak dibalas kan? Oh, pengen sendiri dulu. Arahan. Gila. Gimana, makanya butuh mentor untuk melihat seberapa seberapa karena gini, kalau kamu ngerasa menurut kamu bagus kan, karena kamu bikin karya kan buat orang gitu. Eh, bukan untuk sendiri, kecuali emang untuk sendiri ya, kayak misal doodle atau kayak gimana. Kan ini kan untuk improvement kamu itu kan. Jadi kamu perlu pandangan orang lain untuk ngejudge. Judge itu perlu banget loh. Tapi judge-nya itu jangan gini, jangan ke orang yang nggak bisa apa-apa, ngerti nggak? Yang nggak ada kaitannya di 3D. Misalnya kayak orang perbankan gitu, terus ngejudge 3D kamu kan itu nggak masuk akal kan? Iya, kayak gitu loh. Jadi ya perlu juga feedback, tapi dari orang yang emang bener-bener bagus, yang kayak misalnya setidaknya skillnya sama kayak kamu gitu. Kalau kalau mau lebih bagus ya di atasnya, jauh lebih di atasnya. Apapun feedbacknya itu bener-bener konkret bagus, karena dia skillnya di atas gitu, posisinya udah di atas juga, nggak mungkin nggak bagus feedbacknya, walaupun sepahit-pahitnya itu ya, tapi ada masukan lah kayak gitu. Misalnya kayak proporsinya kurang bagus nih, ya itu tuh mutlak gitu, kurang bagusnya itu tuh mutlak, jadi dia punya pengalaman kayak gitu. Nggak usah gini, coba mana mana. Oke, kalau kayak gitu tuh masih itu loh kok gaptek lah, catnya udah banyak ya, Miko hilang om. Cuy, mic-nya kemana? Digigit tikus. Anjir bagus cok, asli dah. Karakter. Yaudah ikut ikut itu aja kurs punyaku. Oke, aku feedback ya. Nice. Nice, nice. Sebenarnya bagus sih. Bagus sih. Oke. Yang itu loh, course kemarin gak dimasukin. Ini nih. UV. Oh, nggak. Itu nggak apa-apa. Dimasukin aja. Kan bagus. Apa, sculptingannya. Itu mereka bisa ngejudge sculptingannya. Oke. Hmm. Aku ada screenshotannya. Buat jadiin foto sih lumayan. Oke, balik lagi ke sini. Aku bakal nge-review dari visualnya dulu ya, dari karakternya itu sendiri, dari bentuk shape-nya. Jadi untuk teknikalnya nanti deh.
Oke, oke. Ini untuk referensi dan di sini untuk orat-orat pakai paint. Ah, ah, kok ini Microsoft Paint-nya kagak mau buka. Lagi loh. Dah, sabar. Paint always. Nah, oke. Kita feedback. Feedback tuh perlu. Oke. Hmm, ketebalannya sih. Oke. Dari sini rambut terlalu simpel ya. eh Harusnya terlalu kaku juga. Mungkin kamu bisa tambahin alpha. Alpha apa? Kalau tiap helai itu kasih alpha yang garis-garis gitu kan. Jadi nggak cuman ini kelihatannya satu blok rambut, cuman nggak ada strength-nya gitu. Strength tuh kayak gini nih. Dalam satu blocking ke rambut, ini rambut, nah nggak ada ininya tuh, strength-nya kayak gitu. Terus juga yang kedua, ini kamu bisa tambah satu lagi rambut kecil, Ki. Nah, gitu. Terus rambut kecil tambah lebih kelihatan volume lah ya. Tuh kecil, terus juga kecil, kecil kayak gitu. Tambahin nggak cuma tiga rambut objek mesh aja kayak gitu. Ini terlalu kurang dan kelihatan low poly juga sih. Bisa kamu improve lagi ya, tambahin mungkin tambahin banyak edge flow-nya. Terus nanti di bagian ini nih kamu cut aja dijadiin collapse. Nanti yang banyak kan bagian di sini untuk low poly-nya tuh. Tuh kayak gitu. Lebih di situ. Ini kelihatan low poly, bisa tambahin lagi stance-nya. Terus juga ini shape-nya, flow-nya mungkin bisa diimprove lagi. Kayak misalnya kan ini terlalu boring, mungkin tambah lagi tuh, tambah lagi terus nanti di bawahnya baru di gini, di bawah ya. Kalau misalnya ini di sini arahnya, ini juga ke sini, ini jelek kayak gitu loh. Soalnya kan nggak ada angin ya, dan semuanya tuh stay. Kalau mau lebih bagus kan netralnya kan ini oke, di sini tuh dibuat lagi, diimprove lagi tuh. Ini dari segi art ya, tuh tambahin lagi kayak gitu. Terus juga bagian ini besar, jangan jangan lurus seperti ini doang, bisa ditambah lagi yang strength-nya, tambahin lagi. Ini kamu original karakter apa ada konsep artnya? Dota IC ya. Oke, perlu juga improve sih. Hmm, ya coba nanti kamu improve lagi nih soal artnya. Kalau enggak misalnya kayak konsep artnya gini tapi kayak kurang menarik nih, ya udah cari rambut lain aja. Kayak gini misalnya. Oh, tuh dari nyatakan tuh ke bawah, ke sini, ke sini, terus ini bawahnya lihat yang lebih simpel nih. Tuh kelihatan kan flow-nya. Di bawah juga ada lagi, terus ini ke bawahnya ke sini. Jadi nggak semuanya tuh satu flow. Jadi di bawahnya aduh, mana penku. Eh, aku kan tuh. Nah, gitu loh. More volume sih lebih tepatnya. Flow-nya juga kayak gitu untuk bagian rambut. Terus eh, untuk bagian hoodie-nya menurutku kayak terlalu
Aneh sih ya, lebih kayak nggak natural juga. Harusnya tuh hoodie tuh lebih banyak foldnya di sini. Tuh bentuknya ya siluetnya. Bukan kayak ini nggak beraturan juga shape-nya. Masa gini? Kayak gitu. Tuh bentuknya. Terus juga ornamennya aku lihat kayak kurang kamu polish lagi dan terlalu simple ya. Hmm, nih contoh ya ini nih. Ini mungkin kamu di ekstrak doang ya. Mungkin bisa lebih menarik cara bikin ornamen. Nih, apa? Mm-mm. Iya, kamu mesti apa? Oke. Jumlah vertex di high poly apa low poly? Oke, high poly itu sebenarnya nggak ada limitasi ya. Aku aja satu karakter ini bisa sampai 260 juta. Nih, ornamen kan? Ini ornamen. Ini 260 juta polygon. Tuh. Ada beberapa ornamen yang bisa kamu achieve. Tadi awal kelas juga aku udah jelasin tuh ke batch sebelumnya. Pagi ini tentang cara bikin ornamen antara bisa pakai brush, tinggal tarik dan drag and drop, atau dengan cara armor ornamen itu lebih ke nanti aku akan bakal ngasih tahu ke model yang lain. Kalau ini uh, aku ngasih contoh untuk ornamen yang pakai texture. Ini kan texture. Tapi dengan catatan lihat bentuknya aja tuh udah bagus kan tanpa kita ngelihat ornamennya. Gitu. Ini ke sini, terus juga ini ada tambahan letter nih. Aku ini banyak nih inspirasinya dari God of War juga, Barbarian yang lain juga ada gitu. Kita like sini juga nih, lihat caranya gimana, cara bikinnya gimana ini ornamen. Ada dua, yang untuk model ini aku kasih tahu cara bikinnya pakai cara drag and drop texture. Nih, misalnya contoh, aku matiin dulu ya, aku hapus dulu untuk ornamennya biar kita bikin dari awal. Oh, berarti enggak. Kita smooth aja deh. Aku nggak ke save berarti di layernya. Sorry, sorry. Di bawah aja deh di sini nih. Caranya gimana? Bisa pakai ini, simple tuh, selesai kan? Jadi kan, kita mau lebih misalnya kita bikin lebih baru. Ini aku bikin asal ya. Oke, bikin sini. Ini nih kayak aku mau bikin letter nih, strap. Terus di bagian ini ada ornamennya. Ya, ya udah, ini aku ekstrak. Ups, aku matiin dulu semuanya biar nggak berat. Terlalu tipis. Oke, okay, this one is enough. Mana yang lain di bawah mana ya? Lah, ngilang. Nah, ini aku bikin kasar aja gitu. Seolah-olah kayak gini kan. Nah, ini aku mau diisi ornamen. Tuh, kayak gini. Tapi berantakan. Cara nggak berantakannya gimana? Pakai more target. Di awal kelas aku tadi baru aku jelasin tentang more target.
Mana sih more? Nah, delete empty, store empty, empty to more target. Soalnya di bagian ini aku pengen kasih ornamen. Kalau mau lebih rapi lagi bisa, bisa. Bagian ininya aku masking biar nggak kena terlalu banyak. Sorry, kebanyakan. Oke, masking di sini juga masking. Oke, store empty. Oops. Nah, gini. So nice. Oke, tinggal benerin di bagian yang nggak mau kena. Salah pakai ganti brush empty, morph. Di situ benerin deh. Tuh. Tuh, benerin. Kayak gitu. Oke. Itu cara pertama pakai terus cara kedua ada yang namanya brush untuk ornamen untuk IMM brush ornamen medieval ornamen alpha FK game dev aku beli ini nama ornamen brush ini lihat oke tuh sih tuh kalian juga bisa bikin sendiri sih sebenarnya cuman settingannya agak ribet ya kalau ini kan tinggal pakai aja. Terus kalau misalnya pengen ganti nih jenisnya, ya udah kalian ganti gambarnya aja, import ke sini. Alright. Nyari apa, Pak? Ballpoint. Bullpen. Bullpen sebentar. Kemarin tuh ada dong bullpen di sini. Nggak tahu lah. Di depan kali. Nggak. Ya udah ntar aja deh nanti aja nyarinya. Kemarin, Mbak. Ya. Kayak gitu sih cara bikin apa. Ada pertanyaan nggak? Masih bingung? Apa? Sip. Kejawab nggak? Mantap kan? Iya bisa, bisa, serius bisa. Ini nih, aku mau kasih tahu caranya kayak gitu. Untuk sampel kedua gini kan. Tuh, ini custom armor. Aku bikin caranya. Oke, sama masking misalnya. Kalau custom kan. Wait. Oke, pastikan subdivisionnya naik ke atas paling ke atas dulu biar nggak ada resolusi yang pecah. Kalau mau lebih enak pakai lazy mouse. Tutup dulu pakai masking. Oke, and then extract. Aduh, ya ampun. Sorry.
Soalnya lagi streaming ini kan 144 berat ya. Nah, kita dapat meshnya. Udah, sculpting. Bikin. Kalau udah jadi nih, ganti ke mode Dynamesh, full in, udah full, di smooth, kecilin, lepas Dynamesh, kecilin. Kenapa kecilin? Karena untuk block out, aku pengen sculpting lagi. Kayak gini nih kurang gitu. Aku kecilin resolusinya, jangan terlalu besar, eh, terlalu banyak, masih terlalu kecil ya. Oke, oke, itu sculpting. Caranya pakai dem standar, nyalain dari mouse-nya. Jangan lupa eh, auto masking back face-nya selalu dinyalain. Nih, ya. Oke, udah dapat garis tengah, lalu garis kanan dan kiri. Apa itu kanan dan kiri? Garis ini, kanan kiri harus ditebelin. Caranya gimana? Di sculpting. Pakai brush clay build up, alpha-nya aku matiin buat ngedapet volume ini. Tuh, kiri kanan dulu, samping satunya, situ garis satunya. Nggak apa-apa kalau tutupan, nanti kita bisa perjelas lagi. Yang penting kita dapat volumenya kanan dan kiri dulu. Karena kalau misalnya kamu tadi cuman pakai dem standar doang, itu kan kelihatan flat, cuman garis tengahnya doang yang ke atas. Nah, harusnya kan ornamen yang bagus tuh nggak kayak gitu. Ini, nah, aku lupa kayak build up ya, gak aku nyalain backface, jadi ini kelihatan jelek. Harusnya setiap mau sculpting itu backface-nya harus dinyalain sama brush, dan itu agak PR. Kalau build up nyalain, standar nyalain, terus clay nyalain juga, slash nyalain. Oke, udah nyalain semua, baru deh ready to sculpt. Setiap kali mau buka software ZBrush tuh harus dinyalain semua gitu loh, jadi agak PR, biar backface-nya itu nggak ngikut ke atas. Ini kalian bisa rapih lagi. Ini aku cuma ngasal doang ya. Nggak terlalu rapi. Kalau mau rapi itu biasanya harus fokus. Nah, ini nih di oke, dikasih volume dulu. Habis itu bagian kanan dan kirinya dibikin flat lagi. Pakai high polish. Mana? Aduh, sorry. High polish. Nah, tuh, lihat. Small. Ini cara kalian bikin ornamen custom. Tuh. Kamu lebih kompleks bisa, kalau emang skillnya udah jago. Oke. Kalau kalian udah ngerti banget, ya bisa lebih jago lagi dalam bikin ornamen. Ups. Aku pengen kayak ada double gitu. Di dalamnya juga ada. Ini karena pakai Dynamesh ya, jadi agak sedikit low res. Kalau nanti mau detailing, bisa ganti ke mode Zero Master lagi.
Nah, tuh, itu ornamen. Jelas nggak? Jawab? Ya, banyak itu untuk detailing guys nanti. Kalau ini aku masih tahap blocking nih, kayak gini. Minimal maksimal ya satu emas itu ya 500 sejuta. Nggak banyak sih sebenarnya, tergantung. Kalau misalnya kalau nih ngeliat nih kamu masih Rolex nih ya, tapi jangan zoom banget ya. Ngelihat kalau misalnya nih dari karakter, zoom out. Nah, zoom out segini, kalau misalnya nggak kelihatan Lawrence, di zoom lagi setengah badan, oke, ya udah nggak masalah. Karena orang kan nggak akan ngelihat sampai gini kan, itu logikanya kayak gitu. Cuman kalau ini, kalau kamu zoom out aja kelihatan Lawrence tuh kelihatan tuh. Ya berarti bisa dinaikin gitu. Kalau ini 200.000, oke kan berarti. Ya udah nggak masalah kayak gitu. Lihat di zoom out aja dulu. F kalau di zebra F, habis itu kamu full setengah body, half body kayak gini, nggak kelihatan Lawrence, ya udah nggak masalah kayak gitu. Apalagi di game kan, kalau misalnya emang nggak dibuat untuk sinematik ya harusnya nggak masalah sih gitu. Dia belum 4 aja itu triple E Blizzard yang kerjain itu, bahkan mainnya low poly loh, satu karakter tuh cuma 40.000, 30.000, karena emang top down kan gamenya, dari atas nggak kelihatan. Tapi untuk low polynya itu nggak sebesar kayak karakter triple E yang RPG yang kayak gitu loh, nggak sampai 100.000. Streamline kan aku ngerjain triple E PS5 sama aja, tapi karena itu RPG karakter ya, yang sering kena zoom out dan bukan top down dari atas, itu besar 100.000-an untuk low polynya. Jadi ya kayak gitu, tergantung. Terus apalagi Bang, minta tips cara pakai curve yang benar seperti apa? Soalnya saya coba pakai tapi kontrolnya susah. Curve. Maksudnya apa? Curve yang mana? Curve dalam stroke kah? Yang tadi lazy radius? Ada yang bisa dijelasin lagi curve yang mana? Curve. Tadi kejawab ya, Ki, untuk bikin ornamen. Oke, nice. Curve yang mana? Ini aku lanjut. eh Curve tools yang reguler maksudnya. Hmm. Curve tool tuh yang mana sih? Ada yang bisa jelasin nggak? Curve tool. Curve tool tuh yang mana? Please. Curve tools yang reguler. Curve. Oh, curve ini ya. Yang di ini bukan sih yang di move. Curve ini kah? Ini kan transpose ya namanya. Atau yang kamu maksud curve yang di sini, bend curve. Bend curve tah. Ini yang di brush. Oh, aku nggak pakai itu. Curve. Udah banyak banget. Curve alpha, curve bridge, curve flat, curve banyak. Curve. Enggak, aku nggak tahu. Aku nggak pernah pakai brush curve juga. Kalau mau apa gimana? Yang di brush kan curve tapi brush. Cuma di sini curve banyak. Alpha. Oh, curve snake hole. Di sini ada ratusan brush. Iya. Nih gini, mungkin aku bikin asumsi dan jelasin ya mungkin ya. Cara bikin curve bending di zebras gitu. Aku nggak tahu yang kamu maksud karena di sini ada banyak curve brush dan ada banyak ratusan brush dan aku juga nggak pakai curve brush. Jadi nggak tahu.
Nih aku mau ngejelasin ini aja. Salah nih, ini bagian ini biar lebih enak gimana biar bikin fleksibel. Kalau di 3ds Max kan ada yang namanya FFD ya. Kalau di sini Brush ini kamu harus matiin dulu subdivisionnya, klik ini, ada yang bend curve. Nah ini nih, ini lihat, ini untuk nambahin titik-titiknya yang bagian orange ini tiga. Oke, habis itu aku bikin jangan terlalu banyak biar enggak, nih biar gampang tuh, nanti ini gerakin, lihat, enak kan tuh, buat ngebending ya. Kalau mau misalnya terlalu kaku nih tambahin aja terus tuh. Nah oke, tuh, biar lebih twist gimana, kamu klik ini, yang ini misalnya R untuk rotate, lihat yang range to bend curve, kayak gini tuh, lebih enak kan. Kalau misalnya objek yang aneh, misalnya objeknya nggak lurus-lurus, nggak sesuai pivot, eh, sebenarnya nggak bisa dimaksimalkan ya potensinya. Kalau objek yang error, objek yang nggak lurus kayak tadi tuh, itu kan box kotak ini. Nah ini kan nggak lurus nih, miring ya. Gimana caranya biar bikin bendingnya bagus? Bisa juga sebenarnya, tapi nggak sebagus kayak objek yang normal kayak box tadi ya kan. Caranya atur dulu pivotnya, atur dulu pivotnya. Nih pakainya transpose dulu, tarik ke sini, luruskan, nih miringkan, terus ganti pivotnya, klik roda, bend curve, tuh lihat ke sini. Tapi nggak sebagus kayak objek yang normal. Kalau ini kan tuh, keren kan, tuh, membantu hidup anda dalam sculpting tuh. Tuh, cara pakai bend curve. Oke, semoga ngejawab, karena aku bingung pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh, kalau nggak ada, aku lanjut nih feedback punya punya Rizky. Nih Ki ya, lanjut ya Ki. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Oke, lanjut ke hoodie. Oke, tadi hoodie terlalu simple. Ini juga ornamennya jauh-jauh bisa kamu improve sebenarnya. Kayak kamu bisa cari di Google gitu, ornamen, cloth ornamen atau gitu. Lebih banyak referensi sih sebenarnya idenya. eh, Kamu udah bisa bikin ya, tapi nggak cuman stuck di ide mungkin, atau kayak terus juga tentang siluetnya. Kalau untuk visual itu sebenarnya cara cara latihannya gimana? Cara latihannya setiap hari kamu buka ArtStation, liatin karakter-karakter. Nah, kamu nanti memori muscle-nya itu bakal kesimpan. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya liatin karakter-karakter yang bagus gitu. Kayak contoh, kamu tiap hari ngeliatin, misalnya kamu pengen jadi female karakter ya, kamu liatin nih karakter gini nggak apa-apa, tapi kamu bakal mungkin 5 bulan ke depan kamu bakal tahu misalnya karakter ini kalau dikasih wings bagus deh, wingsnya gimana, kamu bisa apal kan wingsnya kayak misalnya kayak gimana, karena kamu ada muscle memory yang kayak simpan gitu, karena dari karakter yang ini gitu. Karena kamu sering liatin karakter ini gitu, misalnya kamu sering liatin karakter ini, kayak bakal nambah gitu referensi karakternya tuh. Lihat kamu ngeliatin karakter female apa, wings yang bagus kayak gimana, mungkin kamu pakai wings kayak gini, ya udah kamu jadi bisa bisa sculpting tanpa lihat referensi lagi, atau referensi di otak kamu udah banyak yang bikin wings kayak gimana, aku bisa bisa tanpa lihat referensi loh, tinggal gini. eh Agak susah sih objeknya ini. Kalau misalnya bath ya, eh apa, oke ini aja transport tuh, 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 gitu misalnya kan. Ini untuk wings yang apa,
horor gitu tuh. Aku bisa kesimpan gitu, otak aku tuh udah ada. Aku bisa ngeliatin, sering-sering ngeliat referensi sih karakter-karakter kayak gitu. Kalau emang pengen jadi karakter artis ya, atau apapun sih, props juga kayak misalnya kamu stuck di ide, ya udah kalau misal kamu referensi kamu banyak di otak, bakal bisa lebih eksplor lagi. Kalau ini kan aku melihatnya kamu masih stuck di ide ya, sama nih False juga sama False. Kalau kamu sering lihat karakter False yang bagus kayak gimana, nggak kayak gini kan, ini kan kehilangan False banget nih. Harusnya di sini nih False-nya tuh, tuh gitu False-nya kayak gitu. Terus juga nih ini nih sini harusnya kan tuh ke sini, bukan kayak gini, jatuhnya kan dropnya kan di sini gitu, gitu gitu kan, lebih bagus kan tuh, karena referensiku udah banyak di karakter, aku sering ngeliatin. Jadi coba cara ngelatihnya kayak gitu, tiap hari liatin ArtStation atau apapun itu, Pinterest, yang penting konsep karakter atau 3D juga nggak masalah. Terus juga bagian ini kamu kurang di-push lagi siluetnya, harusnya kan kalau misalnya nih idenya kamu kayak gini gambarnya, mungkin ininya lebih di atas, di bawah, lebih menarik kan tuh. Terus ini di bawah lebih menonjol gitu kan. Ini lihat, kalau ini kan kelihatannya flat, flat doang. Kalau mau lebih bagus ini agak ke atas, ke bawah, ke atas, terus ininya ke bawah, ini ke atas, tuh kayak gitu lebih bagus ya. Atau mau lebih kompleks gimana, ya udah bagian ini kamu isi ornamen, texture, ini juga. Terus gimana lagi, ininya kamu kasih stitch, kasih jahitan, texture jahitan. Mau lebih kompleks lagi gimana, ininya ornamennya tambahin lagi misalnya gini, ini tambah garis tengah, lebih kompleks ornamennya tuh kayak gitu. eh Terus juga ini nih foldsnya kamu bisa lebih maksimal lagi. Bagian ini agak kelihatan lulus ya, harusnya kan ketat ya, harusnya kan ketarik gitu foldsnya, kamu tambahin lagi. hmm, Terus juga di sini mungkin foldsnya kan dari atas ke bawah ya, dan dari atas narik ke bawah, kita di bagian ini kasih fold. Iya, ornamennya juga bisa lebih bagus lagi. Ini kalau misal letter ya kasih stitches di sini kayak gitu. Terus oke, bagian ini kurang ada siluet, bisa kamu lebih ditarik lagi tuh. eh, Kayak punya aku yang tadi tuh letter. Terus ini nih, ini terlalu besar, ini kenapa bisa ngikat coba, why ini nih kenapa bisa ngikat. Kamu misalnya butuh aja buckles, kamu tahu buckles kan, penjepit, di sini kamu taruh di situ. Kalau nggak mau pakai buckles kasih aja dot di sini, bundar, strap. Dari Artwise ini tuh loh. Nah, kalian akan dapetin itu di course yang karakter desain. Eh, Terus hmm, ya ini oke roknya, tapi bisa kamu kasih terlalu tipis sih Ki. Thicknessnya kali ya, tutup tiap foldnya kelihatan terlalu tipis. Mungkin kamu bisa tambahin lagi foldsnya, kalau dua mungkin ditebelin lagi ya, ini terlalu tipis. Ini juga terlalu strong nih, bisa kamu tambah ini. Materialnya mungkin juga bisa kamu revisi lagi, harusnya nggak shiny kayak gini ya. Roughnessnya sih kamu matiin aja roughnessnya, untuk kain bener-bener dimatiin. Untuk metal kamu malah agak mati nih, bisa dinaikin lagi roughnessnya. Ya kayak gitu. Ini juga apa ini, kalau emang ini nggak ada tali, itu besi, tali besi itu nggak ada, harusnya emang emang bener-bener kamu bikin tali aja. eh Nih kayak gini,
nih, nih. Gimana bikin tali pakai brush ini tuh caranya. Nih aku kasih tahu nih cara bikin tali. Misalnya aku butuh apa ya? Oke, tadi aku ngejelasin ini dulu aja deh. Sesuatu yang make sense di dalam desain gitu. Ini kan ikat, berarti harus ada bakal ikatan gitu kan. Terus juga di sini ini kan harusnya berupa tali nih, bukan besi. Terus ya ini floating. Ini juga nih, ini bisa nempel kenapa? Bagian ini armor ini bisa nempel kenapa? Gak masuk akal kan? Kamu tambahin antara kamu tambahin stretch atau enggak ya pakai fabric aja ditempel kayak gitu. Enggak masuk akal nih ini terbang. Terus juga ini nih, ini kenapa bisa terbang? Kasih aja nih di bawah sini nih, di sini straps. Di sini. Nih, ini aku semuanya make sense loh. Tuh, ini nggak terbang karena ini ada straps di sini. Kayak gitu. Ini bagian solder yang di sini aduh, aduh. Nah, bagian ini kenapa bisa terbang? Karena aku ada strap di sini. Ini ngikat ke bawah tuh, di sini. Semuanya saling berhubungan. Kayak logiknya ada kayak gitu. Hmm, paling kayak gitu sih. Ya, semuanya masih agak flat, bisa kamu improve. Ini nih apa ini Ki? Bisa lebih didetailin lagi. Kayak misalnya eh ini kamu kan ini simetri. Kasih warna, jangan warna kuning lagi. Merah. Kamu kasih aja ini diamond. Tuh, diamond. Lebih dibikin kompleks lah. Kayak atau diamond di sini, tengahnya diamond, di sininya ornamen kayak gitu. Kayak gitu kan. Core-nya bagus sih bagian ini. Ya, ya. Dari sini juga nih. Ini juga agak agak blobby ya. Nah, kamu lihat lagi. Ini juga nih tuh. Ini harusnya kan kayu ya, apa kayu fabric seperti ini nih. Tapi kenapa kamu terlalu flat banget? Nah, tuh. Ini kan harusnya seperti ini tuh. Fabric kan kayak gini. Tapi ini kayak kelihatan plastik. Kasih ketebalan aja ketebalan. Kamu masking. Bukan bicara kompleks ya. Kalau ini kan realistik ya. Ini kan stylized. Oke, misalnya nggak apple to apple, tapi ada hal yang masuk akal juga. Kayak misalnya thicknessnya kamu bisa tambahin, foldsnya nggak ada, siluetnya kenapa seperti ini, blobby ini, terus eh, nggak bagus gitu siluetnya. Sini tambahin, tambahin nih, ditambahin lagi strapsnya, kayak gitu sih. Nah, kayak gini, ini aja nih Ki, ini nih, kamu copy di sini tuh biar lebih kompleks. Nih kayak gini pose sama ini oke. Ini oke, tapi tuh lihat ini apa nih, ada kuning juga. Oh ini ya, ini terlalu pendek nih. Ini kenapa ke resize seperti ini, kayak harusnya ke atasin lagi. Ini juga nih siluetnya kurang bagus, harusnya ini ke sini nih agak maju dikit. Ini kenapa ke scaling ke bawah, scale down kayak gini kan, lebih ke dibawain lagi aja. Karena lihat ini terlalu tinggi, ini segini, gak masuk akal kan. Kayak gitu sih, lebih ke art ya. Terus juga lihat bagian ini lebih banget, block out banget sih. Ini aja bahkan gak lurus. Ini aja bahkan gak lurus. Ini juga siluetnya gak lurus. Kayak gitu. Kalau mau lebih bagus kayak bisa bisa didetailin lagi bagian ininya. Tuh ini juga enggak, ini juga agak blobby banget nih bagian ini. Terus foldsnya juga nggak ada, cuman di atas ya. Oke, di atas bagus nih foldsnya.
Tapi kenapa bagian ini polos banget hoodie-nya? Nah, kayak gitu, feedback yang kayak gitu-gitu yang perlu kamu terima sih sebenarnya. Jangan feedback yang, oh ini bagus banget, ini bagus, itu nggak akan ngebangun kamu, nggak akan improve. Cari feedback yang kritik, tapi yang benar masuk akal gitu kan. Ini materialnya terlalu plastik, bisa kamu matiin, nih, bisa kamu matiin, kan ada nih banyak lihat mati kan. Nah, tuh. Terlalu hitamnya juga kayak hitam gak hitam ya. Terus juga voltsnya mungkin kamu kasih di sini juga voltsnya agak kurang, dan bagian ini terlalu simple. Kayak sepatu tuh ini jadiin satu gitu, stocking jadiin sepatu tuh kan nggak ada ya. Bisa kamu bikin dipisah bagian ini, mungkin kamu kasih kayak ini nih, kayak ini kamu kasih di sini biar agak kepisah. Misalnya aku gambar nih. Mana 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 mana. Ini aja ya. Nih, lihat di sepatu ya. Mungkin kamu bisa bikin tuh, mungkin di bagian ini dipisah aja. Kolar ya, kayak kolar gitu. Terus juga ya dibikin seperti sepatu, jangan jangan jadiin satu sama stocking kayak gitu. Paling itu sih, paling gitu Ki. Ada pertanyaan nggak? Yang juga terlalu blok ini lihat nggak lurus. Kayak ada yang lain. Mhm, mhm. Yo, mic-nya nggak jadi hilang. Suaramu dewasa banget, tapi masih SMA ya. Lu masih SMA kan? Iya gila. Ah, oke. Terus di, oke, dibuka aja. Oke, oke, oke. It's a joke. Alright. Ntar aku bikin yang tali ya, las ya, biar kita kelar. Oke, paint. Hmm, caranya yang paling enak. Kamu pakai yang hijau, Control Shift, Selective Rectangle. Ini kamu pisah di split. Pakai ini, misalnya. Nih, Control Shift kan ini. Kamu ganti ke lasso. Misalnya sih ini bebek. Apa nggak dia mati? Hang. Ya, asem. eh aku juga punya kerjaan sih, kan bikin burung, tapi di bawahnya kalau emang ini untuk game ya, dan walaupun bukan untuk game harusnya ini dipisah. Be nggak dipisah. Logikanya gini, ini nggak dipisah meshnya, tetap satu mesh. Tapi ini kalau bikin karakter jangan dibikin diem gitu, mulut jangan dibikin close, dibikin agak ngebuka. Kenapa? Nanti biar di bagian dalam ini, paruh atas sama paruh bawah itu bisa kamu sculpting kayak gitu, dan bisa dibuka juga, bisa mangap buat animasi kan. Kalau pas sculpting itu jangan kamu dynamize, jangan dibikin close kayak gitu. Dan cara cara pisahinnya gimana? Oke, itu contoh. Oke. Nah, itu analog itu apa ya? Cara cara 3D burung
kamu bikin tuh kayak gitu. Jangan bikin ini bener-bener close dynamis, bikin agak kebuka. Kalau mau, kalau kamu bisa dan apa ya, pinter dalam baca proporsinya, ya. Kalau dibuka kan otomatis kamu bingung ya. Proporsinya gimana nih kalau misalnya kamu buka, bawahnya mungkin kegedean gitu, kegedean. Iya, pas YouTube nggak mirip gitu. Itu logikanya. Iya. Berarti kamu bukanya dikit aja. Kalau nggak atasnya, atasnya kan kamu udah punya referensinya. Atasnya kamu masking. Eh, ah, eh, kita kan agak ribet. Harusnya simple ya. Iya. Gak sama, semua karakter juga agak kebuka dikit gitu. Buat ngisi dalamnya. Jangan jangan pakai rectangle, pakai masking aja. Sama masking. Terus bagian bawahnya kalau buka dikit buat ngisi pakai rectangle. Salah kamu burung. Masking. Oke. Oke, seperti ini. Mas, jangan lupa dibikin blur biar nggak langsung, biar nggak patah banget pasti. Nah, ininya di paruh ke bawah, kalau paruh ke bawah gitu. Dikit aja sih sebenarnya. Cukup ke bawah gini. Dikit kebuka. Nanti kamu isi nih bagian atas sama bawahnya sculpting kayak gitu. Jangan jangan di split meshnya, tetap satu mesh tapi dibuka aja. Harusnya nggak kerubah ya kalau kamu ini. Kamu kan udah dapet nih tuh siluetnya segini kan, ya udah dibuka aja. Tadi di masking pakai red, misalnya ini kamu udah masking, misalnya ini area masking, terus kamu taruh nih si transposnya di sini, tepat di sini, tarik kayak ini kan di sini, ini di sini, tarik lurus, di situ rotate, tuh ke bawah segini aja, udah baru ngisi di atas sama bawahnya kamu sculpting lagi, paling kayak gitu. Gitu sih, kejauh nggak? Oke. ah uh, oke, di mana? Nggak, di mana studionya? Studio apa? Eh, Satu. Nih gini, pengalaman aku ya. Pengalaman aku ngehandle studio luar sama studio lokal tuh emang studio lokal itu nggak pernah dibales dan kalaupun nggak keterima itu jarang dibales. Dan kalau misalnya dibales itu dibalasnya lama. Titik itu. Apalagi studio yang nggak ada namanya. Studio yang ada namanya aja kayak Brandoville atau kayak Lumin atau kayak Coral Island itu aja dibalasnya agak lama. Nah itu kalian bisa, kalian concern itulah seperti itu. Kalau studio luar itu sehari 2 hari maksimal 3 hari ya itu pasti dibalas walaupun kalian nggak keterima. Dan bahkan replying penolakannya lebih halus, kayak mungkin kayak gini nih, misal kamu nggak keterima hari ini, maaf, skillnya mungkin belum dibutuhkan sekarang, mungkin kedepannya kalau cocok, kami akan kontak kamu lagi. Itu walaupun nolak tapi halus gitu, itu perbedaannya kayak gitu. Kalau misalnya nggak terima dan ditolak ya udah nggak usah dibikin baper, cari yang lain aja karena banyak kok studio yang mungkin bukan rezeki kamu di situ atau kayak gimana. Aku bahkan awal kerja banyak nolak, banyak ditolak loh, tapi kemudian rezekinya di Streamline dan lebih bagus kan itu, oke gitu. Coba lempar aja sebanyak mungkin 100 200 loker, ya udah
pasti ada yang dapat sih kayak gitu. Dan kalau misalnya nggak dapat satu pun dari 200 apa ya CV, ya jangan nyalain studionya, berarti nyalain kamu yang belum improve gitu. Nggak mungkin 200 studio nggak ada yang terima sekalipun, kayak gitu sih. Coba aja, jangan jangan takut untuk ditolak kok, coba aja di apply semuanya. Tapi kalau misalnya emang nggak ada, ya mungkin coba belajar lagi, introspeksi diri. Eh, kayak gitu. Mm-mm. Studio Indo jarang banget dibalas, emang kayak gitu sifatnya, bukan menjelekkan, ya emang kayak gitu kok. Oke, coba magang. Ya, magang itu jalur jalur cari kerja terbaik sih. Ya, oke. Iya, magang. Ah, coba di job street. Coba gini, kamu nyari studio, cara ngelamar atau cara ngemagang. Coba kamu cari semua studio di lokal, kamu kumpulin list namanya. Habis itu pergi ke websitenya satu-satu, lihat career, kan ada tuh career nih. Nah, kalau misalnya career yang nggak ada, kosong, kamu cari kontaknya, kontak emailnya. Habis itu apply. Walaupun nggak buka ya, coba apply. Semua aja di applyin semua. Kayak gitu. Kalau nggak di Glassdoor. Kalau Glassdoor itu biasanya untuk luar. Tapi banyak untuk lokernya. Kayak gitu sih. Hmm, iya, iya kayak gitu cara apply. Di ArtStation lebih banyak lagi. ArtStation job, ArtStation job, find a job. Tapi ini untuk veteran ya. Tuh. Semuanya buka loh tiap hari. 18 Agustus kan masih baru nih. Tuh lihat. Ini kerjaan semua. Dan kalian nggak usah takut kalau 3D itu nggak ada kerjaan. Ini kerjaan semua loh. Baru-baru lagi 16 Agustus, 14 Agustus. Kalau kalian udah punya skill, tinggal merem aja. Tinggal nyari senior karakter, klik, isi formulirnya, apply, tinggal nunggu, ya udah tuh. Ada CV, ada website yang emang bisa ngisi formulir atau enggak website yang cuma nampilin alamat emailnya aja kayak gini. Banyak banget, aku gini loh. Nih, bukti aku ngeplay kerjaan tuh pas lagi nganggur banyak banget. Gak keterima ya udah cari lagi. Lihat tuh, 3D karakter artis job. Lihat banyak banget tuh, lihat. Tuh, CV kerjaan. Belum slide selanjutnya cari kerjaan. Mana lagi. Ini streamline. Sebelum masuk streamline jauh banget. Em, tuh, CV 3D modeler di Bandai. Terus mana carrier, banyak banget. Jadi gak usah takut kalau ditolak sekali, ya cari lagi aja, karena kerjaan di 3D itu banyak kayak gitu. Ada lagi yang tadi ya, cara bikin tali. Gampang, gampang. Kalian misalnya bikin di 3ds Max dulu, 3ds Max pakai line. Yang udah ikut kursus sih harusnya tahu ya cara bikin apa ya, loop loop tali gitu. Tapi cara bikin teksturnya mungkin belum aku jelasin. Misalnya ini si leader kan, bentar, si silinder. Kalian bikin dulu bentuk talinya pakai line, ya pakai line. Misalnya ini tali, karena aku nggak harus jelasin kan cara bikin bentuk talinya apa, ya tali kayak gitu gitu kan. At the end kan emang bentuknya silinder. Oke. Terus pakai selek lasso ini dibagi dua. Ini tutupnya hapus dulu, bagian tutup ini dihapus. Geometri,
Oke, bagi dua. Terus polygroup, autogroup kebagi dua warna, balikin, hilangin, select jadiin warna. Kan ada jadi dua warna nih, tadi kan tiga nih, atau tiga, itu tiga warnanya. Ini jadi dua warna. Habis itu stroke, curve modifier, function, polygroup, frame mask. Nah, ada di tengah tuh. Cari brush tali. Aku punya brush tali, rope brush. Ini gratis. Cari di AirStation ada. Tentuin ukurannya. Nah, kalau mau di tengah bisa. Ini kan nggak di tengah banget nih. Harusnya kan di tengah nih biar lebih gampang, lebih bagus. Ganti ke brush depth, ininya ke tengahin. Nah, oke. Tuh, masuk ke tengah. Lebih gede bisa. Di situ satu split mask. Tuh. Nah, udah jadi kayak gitu. Oh, ini kan double ya. Aku polygroup, autogroup, hapus tuh salah satu. Jadi paling kayak gitu. Di YouTube ada kok tutorial tali juga, tapi so far kayak gitu aku bikin. Cara bikin tali yang kompleks kayak gitu, apa bentuknya itu pakai ZBrush, pakai 3ds Max, pakai line, pet find, pakai line, ada 3ds Max yang lain, nanti kamu bentuk deh. Thank you. Ya, ya, sama-sama. Yuk, terakhir ada yang mau nanya nggak kalian tentang karir, mungkin karir 3D mulu? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Udah? Ada nggak kalian tersesat di 3D? Mahmud biasanya kau nanya mulu, giliran ditanya kagak. Nih, Talin. Oh, bentar, bentar, bentar. Nih. Aku mau tadi nampilin nih. Nih. Tuh, tali. Cara bikinnya di 3ds Max pakai line. Bisa cari YouTube lah. Line. Nanti tinggal ditempelin tali jadi kayak gitu. Tali itu. Terus juga ini tali nih. Mau lebih kompleks bisa. Nih tali mana nih? Oh, hilang sih. Nah, tuh lebih kompleks talinya. Kalau kamu udah jago, bisa pakai line, dibentuk line-nya, habis itu kayak tadi caranya diisi tali, eh, kayak gitu. Oke, apa gimana? Semoga jelas. Gimana? Nah, iya. Aha. Mhm. Oke. Hmm, ya sama sih sebenarnya. Apa gimana? Oke. Ketika animasi sih tekstur nggak rusak ya. Kayak gitu logikanya. eh ini bener dipisah kayak gini. Terus ya ini ada masalah ya. Texture ini pakai brush nih, kamu sculpting seperti ini kan, sculpting.
Ntar aku mau mungkin ada cara lagi. Captain nggak sih sebenarnya, tinggal bener ini satu mesh ya, mesh yang terpisah untuk saya biar gampang animasinya gitu kan. Terus eh iya nggak ada masalah sih harusnya sih. Mm, mm, mm. Harusnya sih untuk tension nggak ngefek ya. Mau karakter gimana pun juga nggak akan ke stretch, bakal ngikutin gerakannya. Tergantung kamu UV-nya sih. Kalau misalnya terlalu low res kan itu jelek juga. Iya sih sebenarnya nggak ngefek kalau mau gimana pun. Emang bener kok workflow kayak gini, dipisah aja. Udah bener kayak gitu. Ya tinggal dilanjut nih. Ya udah block out, tinggal ngasih block out banget. Gitu. Iya, ini kampus. Kampus apa sih? Ngerjain kayak gini? Oh, berapa ini? Ya Allah, resign gue. Gede ya modalnya aja segini low poly untuk aku ya. 2 juta ya. Iya, semua sampai Rick. Sampai Rick loh. Sampai Rick loh, gila loh. Ah, harusnya duaan, 2,5 dua. Untuk polynya doang bisa nih, 1 juta bisa. Itu juga udah murah. Nah, nah itu makanya pengetahuan untuk nyari duit juga perlu tuh. Jadi nggak cuman bisa jago doang. Jadi kamu perlu tahu harganya juga. Jadi CSK juga sekarang udah tahu 1 juta juga sebenarnya masih murah sih. Kalau misalnya high poly ya, high poly bisa sampai 200 ini, 200 150 ya, 150 dolar gitu. Kalau menurut aku ya, 200 juga oke gitu, masih kayak gitu. Ya paling gitu. Bisa kamu tahu harganya juga nggak terlalu murah. Kalau misalnya terlalu murah terus ya bakal dikecilin terus lah. Kamu value-nya nggak nambah-nambah. Ya masa kali bikin kayak gini cuma 20 ribu, kayak gitu lah. 20 ribu kamu bayar listrik, waktu misalnya kamu gini, sehari kamu ngerjain berapa, gini hitung-hitungannya kayak gini. Misalnya ini habis berapa nih high poly-nya, kalau misalnya soalnya beda mau hitungan per hour atau emang per project kan. Kalau per hour itu kamu value balik lagi, kamu hitungan value-nya berapa. Kalau misalnya gini, kamu gajinya 5 juta, kamu dihitung tuh tiap jam berapa. Cara ngitungnya misalnya gini, ada project yang pengen bayarnya per hour ya. Nah, itu berarti kamu hitung, kamu penghasilannya berapa sebulan, misalnya 5 juta, nah kamu dihitung dibagi per hournya. Misalnya per hournya itu 8 jam sehari, kerja berapa? 24 hari ya. Nah, itu sehari itu 8 jam dikali 24, itu berapa? Nanti gajinya itu dibagi. Misal sehari, kalau aku pas Sriblay itu mesin sehari bisa sampai 50 dolar. Nah berarti aku ngambil per hournya 50 dolar kayak gitu. Seharinya berapa dibagi gajinya? Sehari dibagi eh, gaji yang kamu dapat gitu yang sebulan. Nanti bakal ketemu kayak gitu sih kalau bingung. Jadi tahu tuh kamu tiap kerja itu sejamnya berapa. Kayak gitu. Kalau misalnya ini apa ngerjainnya seminggu, kamu per hournya misalnya eh, sehari 8 jam, sehari dapatnya 300 ribu,
di harga ini ya rugi lah, kayak gitu hitungannya, rugi lah, ruginya banyak gitu. Sehari aja 300.000, terus seminggu kayak gitu, seminggu kali itu berarti berapa, 4 juta, 8 kali 5, 40, 4 juta, kayak gitu sih, under value. Tapi kalau misalnya first commission, ya gak apa-apa, beda aja sih buat pengalaman. Kalau udah profesional mah mesti ada hitungannya. Heeh, gitu aja. Ada pertanyaan lagi yang penting, masalah non teknis aku kelar sih kayaknya untuk Zebras. Ada pertanyaan lagi nggak? Karir-karir gitu.